Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifibianti dengan NIM 2210202014 dari kelas PAIA. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori behavioristik, teori humanisme, dan juga teori kognitif sesuai dengan pemahaman saya. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yakni mengenai teori behavioristik. Jadi, teori behavioristik ialah suatu teori perkembangan yang mengamati sikap atau perilaku siswa terhadap respon kita terhadap suatu respon dan juga rangsangan. Nah, adapun tokohnya ialah yang pertama Ivan Pavlov. Nah, Ivan Pavlov sendiri melakukan eksperimen dengan sebuah anjing, di mana anjing tersebut akan diberi makan. Nah, rangsangan atau respon anjing tersebut kepada pemiliknya ialah ketika ingin diberikan makan, maka anjing tersebut mengeluarkan air liur sebagai tanda respon kepada makanan itu. Nah, jadi misalnya di dunia pembelajaran, jadi kalau misalnya kita menjadi guru, maka kita akan mengajar dan menjelaskan materi mengenai materi pembelajaran yang akan kita bawakan. Jadi kita itu melihat bagaimana respon siswa itu terhadap apa yang kita ajarkan, dan juga hasilnya itu akan dibawa atau tidak ke dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua ialah teori dari Edward Lee Kondik. Jadi Edward ini melakukan eksperimen kepada sebuah kucing yang dimasukkan ke dalam kardus, dan kucing tersebut berusaha keluar untuk mengambil makanan dari pemiliknya. Nah, teori ini juga dikenal dengan teori hukum efektif, atau di misalnya kita sebagai seorang guru ialah harus memberikan reward atau penghargaan kepada siswa yang telah berhasil mendapatkan hasil yang bagus atas kerja kerasnya dalam belajar. Kemudian yang ketiga ialah F. Skinner. Pada teori F. Skinner ini, beliau melakukan eksperimen pada tikus. Tikus itu dimasukkan ke dalam kardus, dan kemudian tikus itu berusaha untuk keluar, berlari ke sana kemari, ingin keluar untuk mendapatkan makanan. Teori F. Skinner ini hampir sama dengan teori Edward Lee. Bedanya, teori F. Skinner tidak menggunakan hukuman dalam belajar, tetapi F. Skinner menggunakan reward sebagai apresiasi untuk siswa, dan siswa tersebut berhak mendapatkan apresiasi atas kerja kerasnya selama ini di dalam pembelajaran. Yang kedua ialah teori humanisme. Nah, teori humanisme ini sendiri ialah menjelaskan tentang mengamati bagaimana kita memandang manusia itu dari sudut pandang manusia itu sendiri. Kalau misalnya kita sebagai guru, kita itu memandang siswa dari sudut pandang siswa itu sendiri, jangan menggunakan dari sudut pandang kita. Nah, adapun tokohnya ialah yang pertama Abraham Maslow. Nah, Abraham Maslow ini terkenal dengan teori hierarki atau kebutuhan dasar. Jadi menurut Abraham Maslow ini, teori kebutuhan dasar ini ada 7 tingkatan. Yang pertama ialah kebutuhan jasmania, yang kedua rasa aman, yang ketiga kebutuhan penerimaan dan cinta, yang keempat kebutuhan penghargaan, yang kelima kebutuhan kognitif, yang keenam kebutuhan aktualisasi diri. Nah, jadi itulah 7 tingkatan menurut Abraham Maslow yang berguna bagi diri kita sendiri. Terus yang kedua ialah Carl R. Rogers. Nah, menurut konsep Rogers sendiri, ia menggunakan pendekatan kepribadian. Jadi kalau misalnya kita seorang guru, apabila ada siswa kita yang berperilaku malas misalnya, nah kita itu harus memandang mereka dari sudut pandang mereka itu sendiri. Kita harus melihat bagaimana apa yang menyebabkan mereka menjadi malas. Nah, kita sebagai guru harus memberikan solusi
mengapa mereka itu malas dan agar untuk memacu kembali semangat belajarnya. Yang ketiga ialah teori dari Arthur Combs. Kemudian yang ketiga ialah Arthur Combs. Nah, teori Arthur Combs sendiri mengenai terkenal dengan teori makna atau teori meaning. Nah, maksudnya ialah di dalam pembelajaran kita harus mengetahui di balik makna di balik kita belajar itu apa. Nah, kita juga sebagai seorang guru tidak bisa memaksakan suatu pelajaran itu harus dipahami oleh siswa. Jadi kalau misalnya ada siswa yang tidak memahami materi matematika tetapi dia paham dengan materi ilmu sejarah, maka kita sebagai guru jangan memaksakan hal itu. Yang nantinya akan membuat siswa semakin tidak nyaman di dalam belajar dan dia tidak memaknai arti dari belajar tersebut. Dan yang terakhir ialah mengenai teori kognitif. Nah, teori kognitif itu ialah satu teori yang menjelaskan atau juga menitik beratkan bagaimana proses belajar itu dilakukan. Ialah proses belajar itu dilakukan dan juga dia melihat proses belajar daripada hasil. Adapun tokohnya yang pertama ialah Kurt Lewin, di mana dengan teori kognitif ini Kurt Lewin terkenal dengan teori lapangan. Nah, menurutnya belajar itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan juga dipengaruhi oleh faktor sosial. Nah, faktor sosial ini sangat berpengaruh bagi siswa dalam kegiatan pembelajaran, di mana jika siswa itu berteman dengan teman yang membawa dampak negatif bagi dirinya, maka pembelajaran mereka akan terganggu dikarenakan oleh teman yang memberi dampak negatif kepada siswa tersebut. Yang kedua ialah teori Jean Piaget. Menurut Jean Piaget, proses belajar itu tergantung dari pikiran siswa itu sendiri, tergantung dari usia atau umur siswa itu sendiri. Misal contohnya, siswa SD kelas 1 akan memasuki sekolah dasar, akan mendaftar ke sekolah dasar dengan patokan umur 6 tahun ke atas atau 6 sampai 7 tahun. Nah, siswa SD tersebut diharuskan telah bisa membaca dan juga minimal berhitung. Kemudian yang ketiga ialah teori dari Jerome Bruner. Nah, Jerome Bruner ini menurutnya belajar itu ada dalam 3 fase, yakni penerimaan, kemudian transformasi, dan juga evaluasi. Nah, misal dalam penerimaan itu dia atau siswa itu sudah mendapatkan ilmu yang dasar, maka dia tinggal memperdalam ilmu itu saja. Nah, demikianlah pemaparan materi yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.